Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mau datang lagi kepada Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menyertai kita setiap saat, setiap waktu. Dia selalu ada dalam kehidupan kita, mencurahkan kasih yang luar biasa bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Haleluya. Datang kepadamu Tuhan, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah beserta dengan kami Tuhan. Oh Tuhan, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sebab Engkau Allah beserta dengan kami Tuhan. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Dengan yakin kami katakan Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Oh Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Dan kami katakan Engkau Tuhan. Kau kuat
Dia bersama-sama dengan kami, menyertai kami setiap saat, setiap waktu. Kami rasakan kebaikan Tuhan memenuhi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Dalam pujian penyembahan kami, urapan Tuhan hadir, memenuhi, mengurapi setiap kami. Dan kami boleh bebas bersuka cita oleh karena Engkau Allah yang berkuasa dan bertahta atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan membesarkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama puji Tuhan, sebab Dia Allah yang bertahta, Dia Raja kita yang besar. Datang dengan ucapan syukur berlimpah kepada Tuhan yang hidup. Dia Raja kita, Dia Allah kita yang besar, yang telah menyelamatkan kita. Mari bersuka cita bersama-sama dalam pujian kita kepada Dia. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja-Mu, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah Dia. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, tegal berbulan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja-Ku. Kau Allah yang bertahta Tuhan. Nyanyikan bersama-sama, bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja-Mu, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah Tuhan. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, tegal berbulan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja-Ku. Dia Allah, Dia bertahta di atas puji-pujian kita. Dia berkuasa atas segala kehidupan kita. Haleluya. Nyanyikan bersama-sama. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, tegal berbulan mulia. Masyurlah
bawa pujian bagi Tuhan Yesus Kristus. Biar kekudusan Tuhan, kuasa Tuhan memenuhi kita. Kita semakin percaya kepada Dia, Allah Sang Pemilik kehidupan kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, kami percaya kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Ini keyakinan kami. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya kami mau menyerahkan pikiran kami, kehendak kami, seluruh kehidupan kami sesuai dengan apa yang Engkau tuliskan di dalam firman-Mu. Kami mau semakin hari menjadi semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Basuh kami dengan firman-Mu, tegur kami dengan firman-Mu, kuatkan kami dengan firman-Mu, hibur kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan sendiri yang akan berkata-kata, dan Tuhan sendiri yang akan mengurapi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau seandainya kita dengar kata holiness atau kekudusan, mungkin itu adalah satu kata yang bagi kita cukup alergi. Aduh, bicara kekudusan tuh bicara sesuatu yang nun jauh di sana.
bicara sesuatu yang aduh ini nggak ada di planet kita, di bumi ini nggak ada. Yang namanya kekudusan tuh di surga. Yang namanya kekudusan itu adalah sesuatu yang nggak akan pernah bisa dijamah. Yang namanya kekudusan itu nggak aku banget gitu loh ya. Bukan aku banget. Karena ini udah bicara kekudusan. Biasanya yang kita bilang namanya kekudusan itu orang yang bertapa, orang yang enggak hidup di tengah-tengah masyarakat, tetapi di atas gunung, tetapi di hutan belantara. Mungkin kita pikir yang namanya kekudusan itu adalah yang seperti itu dan kita merasa bahwa kita jauh dari kekudusan dan kita merasa bahwa kita adalah bukan orang kudus. Yuk sekarang kita lihat di dalam Roma pasal yang pertama. Ayat yang ke-7 bagian A. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, ini tulisan Paulus kepada orang-orang percaya yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Dan di dalam 1 Korintus 1 ayat yang kedua bagian A juga. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Paulus menyebut orang-orang percaya itu sebagai orang-orang kudus. Kalau kita membaca tulisan-tulisannya Paulus, maka tidak ada satupun Paulus memanggil kita sebagai orang Kristen. Enggak ada. Tetapi Paulus memanggil kita dengan sebutan orang kudus. Dan di dalam surat-suratnya Paulus itu ada sekitar lebih dari 60 kali Paulus menyebut kita sebagai orang kudus. Orang kudus, orang kudus, orang kudus, orang kudus. Kita disebut orang kudus. Saudara, kalau kita tahu bahwa pada waktu kita pertama kali diciptakan, kita serupa dan segambar dengan Dia. Kita menyatu dengan Dia. Allah kudus sehingga kita juga kudus. Tapi kemudian kita mengambil kehendak bebas kita, Adam dan Hawa, mengambil kehendak bebasnya untuk apa? Terpisah dari Allah. Dia tidak mau lagi menyatu dengan Allah. Dia gak mau lagi dekat dengan Allah. Dia mau terpisah dengan Allah. Pada waktu terpisah, maka kita tidak lagi menjadi kudus. Dan pada waktu kita gak menjadi kudus, kita terpisah. Allah kita bukanlah Allah yang diam. Allah kita bukanlah Allah yang bodoh amat. Emang gue pikirin, toh Allah juga gak pernah kekurangan apapun. Kalau dia mau mendengar pujian, dia bisa minta batu-batu untuk memuji dia. Dia bisa meminta malaikat-malaikatnya membuat sangkur yang luar biasa. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Itu sebabnya sekalipun kita sudah berontak, mau memisahkan diri dari Allah kita, sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang kudus karena kita terpisah. Allah mulai mendekati kita. Dan kita tahu di dalam sejarah yang kita membaca mulai dari Kejadian sampai yang terakhir, kita melihat bahwa Dia selalu mau dekat dengan kita. Dia selalu mau kembali lagi bersekutu dengan kita. Dan Dialah yang selalu aktif melakukan hal ini. Pada waktu Tuhan mau berbicara kepada Musa, Tuhan mendekat. Dan kita tahu pada waktu itu melalui semak belukar, kita tahu bahwa Musa pada akhirnya waktu mau mendekat, Tuhan mengatakan tempat ini kudus. Karena tempat ini kudus, maka copot itu kasut kamu, sendal kamu, sepatu kamu copotan.
Karena tempat ini kudus. Pada waktu Tuhan mendekat, maka apapun yang didekatinya itu pasti menjadi kudus. Karena Dia adalah Allah yang kudus. Dan kita tahu bagaimana pada waktu Musa naik ke Gunung Sinai dan Tuhan ada di situ. Dan kita tahu di dalam Alkitab bahwa Gunung Sinai menjadi begitu bergetar sampai orang-orang Israel yang waktu itu ada di bawah, mereka begitu ketakutan karena kemuliaan Allah begitu luar biasa, kekudusan Allah begitu luar biasa karena Allah mendekat kepada Gunung Sinai. Dan kita tahu bagaimana pada waktu Musa berbicara kepada Tuhan. Waktu Musa berbicara kepada Tuhan, di situ waktu Musa turun, wajahnya Musa itu bercahaya. Karena apa? Karena dia didekati oleh Allah. Sehingga wajahnya bercahaya. Alkitab mengatakan begitu. Dan kita tahu bagaimana pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir mau masuk ke tanah perjanjian. Mereka didekati Allah dengan apa? Tiang awan dan tiang api. Itu berbicara mengenai kekudusan Allah. Sehingga apa? Bangsa Israel tidak ada yang pernah bisa menjamah. Karena mereka dilingkupi dengan kekudusan Allah. Dan kemudian kekudusan itu ada di kemah suci. Di dalam kemah suci, di situ kekudusan Allah. Di situ Musa datang dan di situ Musa berdoa, mendekat. Dan tiap kali dia datang, Musa mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dan pada waktu dia keluar, dia berbicara dengan penuh otoritas di hadapan bangsa Israel pada waktu itu. Dan pada waktu Tuhan katakan bergerak, mereka ringkes itu kemah suci dan mereka mulai bergerak. Dan sejarah kemudian masuk lagi kepada apa? Bait kudus, bait suci. Allah ada di situ di tempat ruang maha kudus. Yang cuma boleh imam besar masuk ke situ setahun sekali aja. Itu pun kalau dia masuk setahun sekali, dia gak kayak kita langsung masuk set ngomong Tuhan, enggak. Dia memakai jubah yang begitu lengkap. Dengan yang bagian bawahnya itu ada lonceng-lonceng, bel-bel ada di situ. Dan kemudian dia berdiri di atas kereta yang didorong set oleh orang dari luar, dorong masuk ke dalam ruang maha kudus. Kenapa? Kalau sampai dia mati, jatuhkan prung gitu. Dan bunyinya kerinjing, 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 kerinjing. Kedengeran kan? Ada orang nih nungguin di depan. Kalau ada bunyi kerinjing, 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 berarti dia jatuh. Dan kalau dia jatuh, dia gak boleh masuk. Karena begitu dia masuk, pasti dia mati. Saking maha kudusnya ini. Akhirnya apa? Harus ditarik keretanya keluar. Dan memang kalau begitu, berarti imam besar itu mati. Begitu kudusnya Tuhan, sampai dia gak bisa didekati oleh sesuatu yang tidak kudus. Dan selanjutnya Allah mau datang lebih dekat lagi kepada kita. Melalui apa? Melalui bayinya Yesus Kristus. Dia ada bersama-sama dengan kita 2000 tahun yang lalu. Dia mau mendekat kepada kita supaya kita yang didekatinya ini pada akhirnya kita menjadi kudus. Dan pada waktu bayi itu kemudian pergi, diberikanlah kepada kita Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu ada di dalam kita saat ini. Dan pada waktu Roh Kudus ada di dalam kita, di sini kita tahu seharusnya kita sadar bahwa kita yang sudah didekati Allah, kita yang sudah dimasuki oleh Allah, kita yang sudah didampingi oleh Allah, berarti kita adalah orang kudus. Kita harus paham mengenai hal ini. Kenapa Paulus menyebut kita orang kudus? Karena apa? Kita berpikir yang namanya kudus itu kalau ngomong baik, terima kasih, oke,
seakan-akan bukan kayak dari planet bumi gitu ya kalau ngomong. Kita sering berpikir yang namanya kekudusan itu berbicara sesuatu yang ada di luar sana. No, kekudusan itu berawal dari dalam. Kekudusan itu berawal dari kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Kekudusan itu karena Allah masuk di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu apapun yang disentuh oleh Allah karena Dia kudus pasti menjadi kudus. Dan waktu kita didekati oleh Allah, kita menjadi kudus. Itu sebabnya kita disebut orang-orang kudus. Dan kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dan di ayat selanjutnya kita tahu kita telah lunas dibayar oleh darah Yesus. Jadi tubuh kita nih sekarang yang kelihatan nih, yang sekarang Esther lagi goyang-goyang nih, goyang-goyang tangan nih, yang lagi goyang-goyang kepala nih. Ini tubuh ini adalah kudus. Karena apa? Di dalamnya ada Roh Kudus. Di dalamnya ada Tuhan. Dan membuat kita menjadi kudus. Jadi saudara sekarang harus betul-betul sadar. Bahwa kita, tubuh kita ini kudus. Hidup kita kudus. Karena kita sudah disentuh oleh Allah. Amin. 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 Kita kudus. Kita kudus. Jadi sekali lagi yang namanya kudus. Itu bukan waktu kita beribadah kita kudus. Bukan pada waktu kita lakukan ini kita kudus. Bukan. Kekudusan itu berawal dan berasal dari Kristus. Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dan Charles Spurgeon mengatakan demikian. Kekudusan bukanlah sesuatu yang dapat kita capai dengan usaha sendiri. Tetapi terutama hasil dari pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita. Jadi ini bukan usaha kita. Kalau kita sampai pada akhirnya bisa melakukan A, I, U, E, O yang orang luar mengatakan, wah ini orang kudus. Itu bukan hasil karya kita. Itu semua karena apa? Pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Itu semua karena apa? Tuhan ada di dalam kita. Dan kita telah mendapatkan sentuhannya. Sehingga kita menjadi kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 mengatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Ada pernyataan di sini tetapi hendaklah. Pernyataan hendaklah ini sedang berbicara mengenai apa? Makanya tadi Charles mengatakan bahwa terutama, boleh dikatakan hampir 90% lebih itu pekerjaan dari Roh Kudus yang di dalam kita. Tapi, ada tapi. Kita punya kehendak bebas. Kehendak bebas kita yang akan memilih kita mau pilih apa? Kita mau pilih kudus karena Allah yang ada di dalam kita kudus, atau kita mau milih nggak kudus. Itu kehendak bebas. Kita mau pilih mana? Itu sebabnya Petrus mengatakan hendaklah kamu kudus. Sadarilah bahwa kita ini kudus, sehingga dikatakan hendaklah kamu kudus. Nah, pernyataan kudus itu berarti apa? Kita bertumbuh. Bicara menjadi serupa dengan Kristus itu bukan bicara makduk maknyuk. Bukan bicara mengenai tetot langsung selesai. Tidak, ini bicara soal proses bertumbuh. Bapak gereja kita Agustinus mengatakan kekudusan
adalah keadaan di mana kita hidup sesuai dengan kehendak Allah dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Kristus atau kepadanya. Jadi bicara kekudusan ini bicara pertumbuhan. Kita mau nggak mau, kalau kita sadar akan kekudusan itu, maka mestinya kita menjadi orang-orang yang rajin, yang suka baca firman. Nggak bisa nggak, mesti baca firman. Coba sekarang masing-masing kita evaluasi diri kita. Kita lebih suka baca HP, WA. Kita lebih suka lihat TikTok, Instagram, short, reels. Kita lebih suka apa? Atau kita lebih suka baca firman Tuhan? Pada waktu di sini kita mengatakan kita nggak suka baca firman Tuhan. Alkitab dibuka cuma waktu seminggu sekali, waktu ibadah. Itu pun selamat. Kalau apa? Kalau pendetanya banyak kasih ayat. Kalau ayatnya cuma satu, ya udah seminggu cuma satu ayat itu doang, udah nggak ada apa-apa lagi. Kalau di sini kita nggak suka baca Alkitab, itu bukan karena kita nggak kudus. Itu karena kehendak bebas kita yang kita nggak mau. Karena apa? Buktinya ada begitu banyak orang yang suka banget baca Alkitab. Senang banget baca Alkitab. Rasanya pengen terus baca Alkitab. Kalau nggak inget ada kegiatan yang lain, bawaannya pengen terus baca Alkitab. Karena apa? Waktu kita baca Alkitab, itu adalah cinta Tuhan buat kita. Saya kalau baca Alkitab sampai nangis-nangis. Duh, nangis bukan karena apa? Nangis karena, duh Tuhan tuh luar biasa. Duh Tuhan tuh luar biasa. Aduh Tuhan tuh luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Nah kalau sampai ada orang yang begitu dengan firman, ini kerjaan siapa? Itu kerjaan Roh Kudus, bukan saya. Kedagingan saya sedang mau apa? Jalan, ngobrol, ketemu orang, apa? Bukan baca firman. Tapi kalau itu terjadi, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Kita mesti coba cek di sini. Kita seneng gak? Kalau kita gak seneng, ayo kita kembali lagi kepada Tuhan. Kita gak bisa loh paksain. Baca. Enggak akan bisa lama-lama kalau kita paksain. Melenak, melokek engkau awake dhewe. Baca Alkitab kayak begitu ya. Karena apa? Karena itu gak bisa keluar dari luar. Itu gak bisa dikondisikan dari luar. Itu mesti dari dalam. Kalau dari dalam berarti apa? Kembali menyadari dan kemudian katakan, Tuhan tolong saya. Dan mulai taat. Baca taat. Waktu kita baca dan kita melakukan itu, aduh, di situ ayat Alkitab langsung koyok terpatri di sini nih. Di situ langsung kayaknya, wah hidup ya. Kenapa ada banyak orang gak suka baca Alkitab? Karena apa? Gak punya pengalaman hidup bersama Tuhan. Tapi kalau kita punya pengalaman hidup bersama, cobalah 1 kali, 2 kali punya pengalaman. Waktu punya pengalaman, wah luar biasa. Dan kesukaan saya adalah waktu apa? Alkitab itu tak stabilo atau saya garisin. Artinya apa saya garisin? Bener, aku wis ngalami iki. Saya udah ngalami ini, bener. Ternyata ayat ini yang mengatakan ini bener. Oh alah, tuh puji Tuhan. Aduh seneng ya. Jadi setiap kali buka Alkitab tuh lihat, waduh udah digarisin, udah distabilo apa. Itu menunjukkan aku udah ngalami itu, aku udah ngalami itu, aku udah ngalami itu. Jadi firman Tuhan itu betul-betul hidup. Dan waktu hidup akhirnya apa? Suka.
suka untuk membaca lagi and mengalami lagi. Membaca lagi and mengalami. Izinkan Kristus itu mengatur kehidupan kita. Izinkan kita nih peka kepada suara Roh Kudus. Ya. Di sini kita lihat bahwa jadi kekudusan itu adalah keadaan di mana kita menjadi serupa dengan Dia. Ini proses, nggak langsung. Sekali lagi nggak lang. Kita mulai belajar hal-hal yang nggak benar, kita mulai nggak lakukan. Belajar dalam nama Yesus, nggak dalam nama Yesus. Saya ada orang datang konseling sama saya. Ini tangan nggak tahu gimana, koyok kesirep, koyok di jampe-jampe apa-apa. Pokoknya tiap lihat HP, buka HP katanya. Gak tahu tante, tiap buka langsung yang dibuka adalah apa? Instagram, YouTube, Facebook, media sosial. Dan kita tahu kalau itu sudah lihat satu, di scroll, itu boos sampai Tuhan datang gak akan habis. Gak akan habis. Dan dia tahu apa yang kita suka. Begitu kita diem manteng nih lama, berapa detik, menit di situ, wah dia langsung nih komputer. Berarti suka nih sama yang beginian. Begitu suka sama yang beginian, dikeluarin lagi. Akhirnya apa? Makin lagi dan makin lagi. Dia bilang, aduh gak bisa tante, gak bisa lepas. Saya bilang, oke, sekarang begini. Diumpetin. Jadi bikin satu folder, umpetin ke situ. Jadi yang Facebook, yang YouTube, yang Instagram, yang TikTok, masukin di satu folder, taruh di segitu banyaknya aplikasi, taruh di tengah-tengah gitu biar halaman 1 juga nggak ada, halaman 2 nggak ada, halaman terakhir juga nggak ada gitu. Jadi mesti set nyariin kelamaan. Terus kalau udah kepengen, saya bilang, ayo ngomong dalam nama Yesus, jangan duduk. Begitu duduk kita ini langsung bangun. Kerjain yang lain. Kerjain apa? Ayo yang lain. Ngurusin apa? Pegang sapu, pegang kemoceng. Ngurusin apalah. Pokoknya activity supaya apa? Supaya enggak balik lagi ke situ. Kita mesti belajar untuk apa? Untuk mulai membuang one by one, satu demi satu, hal-hal yang enggak benar. Dengan apa? Gerak. Kalau kita enggak gerak, kita nggak akan bisa, ya. Kudus itu berarti apa? Dipisahkan untuk tujuan khusus. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Terpilih ini berarti khusus. Khusus. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita dipilih, kita dikuduskan, dikhususkan. Forward untuk apa? What for? Untuk apa? Untuk satu tugas. Tugasnya apa? Tugasnya adalah kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah kita. Dunia di sini dikatakan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dunia ini ada di dalam kegelapan. Sebetulnya waktu kita melakukan sesuatu yang benar aja sesuai dengan firman Tuhan, itu sudah sangat signifikan. Sangat signifikan. Sangat kelihatan banget mana yang tidak kudus dan mana yang kudus. Mana yang tidak dikhususkan, mana yang dikhususkan. Jelas. Pada waktu orang mulai gosip sana sini gak jelas. Gampang. Jangan ikut arus itu. Langsung, kita ngomong yang lain yuk.
Yuk kita ngomong yang lain. Makanya sampai kadang-kadang orang-orang kalau ini, nggak seru. Sama C. Esther nggak seru. Kenapa nggak seru sama saya? Karena tiap kali ngegosip saya langsung, kita ngomong ini yuk. Tahu nggak gini. Nah, saya mulai ambil yang lain. Tidak lagi mau ngomongin orang. Sangat signifikan, sebetulnya sangat signifikan kalau kita mau sadar bahwa kita dikuduskan untuk tujuan tertentu, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah kita. Terlalu banyak yang kita bisa saksikan. Terlalu banyak apa yang Allah telah kerjakan di dalam kehidupan kita yang kita bisa bicarakan kepada orang lain. Terlalu banyak. Nah, sekarang bagaimana kita berjalan di dalam proses kekudusan itu? Gimana? SIM, ya. Next. SIM, surat izin menjadi kudus, ya. Surat izin menjadi kudus. Tidak, tapi ya, SIM-nya itu adalah apa? Ya, S yang pertama, yuk siapkan akal budi kita. Siapkan akal budi. 1 Petrus 1 ayat 13a mengatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu. Kenapa kok ayat 13 sebelum masuk ke 15 dan 16, hendaklah kamu kudus ya karena Allah kudus. Kenapa dikatakan siapkan akal budimu? Ini seperti satu seperti satu proyek yang sedang kita mau kerjakan. Kalau kita lagi mau ngurus proyek, kita harus siap-siap nih. Apa yang kita mau siapin? Kita kalau mau sedang bepergian kepada satu perjalanan, mau kemana? Mungkin bentar lagi kita semua pada liburan, ada yang mau kemana, ada yang mau kemana. Siap-siap. Tetapi karena kita sedang perjalanan kita adalah perjalanan kudus, kekudusan, maka yang dipersiapkan bukan baju, bukan koper, bukan makanan, bukan tiker, bukan kartu yang kalau buat main games. Tapi yang dipersiapkan adalah apa? Akal budi. Ini dipersiapkan akal budi. Karena apa? Karena kita ini semua apa yang kita lakukan itu tergantung dari apa? Dimulai dari pikiran kita. Kalau pikirannya wis gak benar, maka apapun yang kita lakukan pasti jadi gak benar. We do what we think. Kita melakukan apa yang ada di dalam kepala kita. Roma 12 ayat yang kedua bilang begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi pikirannya tuh jangan jadi serupa. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubah. Orang-orang melakukan begini begitu. Kadang-kala kita pikir gini, orang itu apa gak takut Tuhan ya lakukan itu ya. Apa gak takut Tuhan? Orang itu apa pikir Tuhan ki gak ono ah? Itu sebabnya berubah. Karena orang dunia akan mengatakan, gak usah mikirin yang di sono. Mikirin yang di sini aja udah susah. Ngapain mikirin surga-surga, mikirin kekekalan, belum tentu juga ada. Allah, Tuhan. Nanti kalau salah, gampang. Tuhan Maha Pengasih, kita datang dan bilang sorry ya. Oke, peace. Ayo, jangan kita sama dengan orang dunia. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dari mana kita berubah? Baca firman Tuhan supaya kita tahu apa kehendak Allah itu di dalam kehidupan kita. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikir semuanya itu. Karena apa? Waktu kita pikir, ingat, we do what we think. Kita melakukan apa yang kita pikir. Istilah pergudangan, first in, first out. Apa yang barang masuk duluan itu yang harus keluar duluan. Ibu-ibu tolong dilihat expired date daripada bumbu dapur and semuanya. Ya makanan-makanan. Mana yang duluan expired itu yang duluan dipakai.
Jangan yang di depan, yang dipakai, di depan dipakai. Yang di belakang siapa tahu expirednya itu sudah lebih duluan. First in, first out. Kalau kita mau masukkan God's word in, God's word out. Kalau kita mau masukin firman Tuhan, maka yang keluar juga adalah firman Tuhan. Kalau kita mau masukin garbage in, garbage out. Kalau kita mau masukin sampah, yang keluar juga sampah. Anak Sati karena kebiasaan dengan mahasiswa, kebiasaan dengan orang tua di sekolah Alkitab, ada apa juga dalam nama Yesus. Tak pikir apa nih anak kesambet popo di bawah pohon. Kok dalam nama Yesus, dalam enggak tahu apa. Ono kodok. Ada kodok dalam nama Yesus. Dalam pikirannya pokoknya mengusir sesuatu tuh harus dalam nama Yesus. Kenapa dia ngebut gitu? Karena yang masuk di dalam pikirannya itu adalah siapa? Itu adalah apa? Itu adalah firman. Yang dia dengar setiap hari. Lihat papahnya, lihat mamahnya. Kalau doa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Akhirnya perkataan dalam nama Yesus begitu melekat. Wes gak roh artinya opo, pokoknya ono opo dalam nama Yesus. Itu sebagai masukin yang baik-baik, yang sudah didengar, yang suci, yang mulia, ya, yang penuh dengan kebajikan, itu yang kita masukkan. Yang kedua adalah apa? Ingat. Tadi siapkan. Yang kedua, ingat surga. Ingat apa-apa yang kita lakukan, ingat surga. 1 Petrus 1 ayat 13b. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Enggak sebagian nih. Pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ingat mahkota abadi yang Tuhan siapkan buat kita. Ingat upah yang Tuhan sediakan buat kita. Ingat surga yang Tuhan siapkan buat kita. Jadi pada waktu kita di dalam perjalanan pengudusan, perjalanan kita mau semakin hari semakin serupa dengan Dia. Ada banyak hal yang rasanya kita mau lepas. Sulit, gak mau. Iblis selalu nawarin kita. Setiap kita mau jalan, iblis nawarin. Ngapain? Ini aja Tahukah saudara, setiap langkah yang kita jejaki, langkah iman, pasti kerugian untuk kalau dibandingkan dengan dunia. Pasti. Nggak bisa enggak. Iblis selalu nawarin yang enak. Iblis selalu nawarin yang menggiurkan. Iblis selalu nawarin, ngapain ke situ? Emang you dapat? Memang waktu kita melangkah kita nggak dapat apa-apa. Tapi mari kita mau mindsetnya kita, ingatan kita itu kepada surga. Tiap kita melangkah ada upah yang Tuhan sediakan buat kita. Sehingga apa? Dibandingkan dengan apa yang iblis tawarkan, malah wis gak ono opo-opone. Semua yang iblis tawarkan, one day kita mati, kita gak bawa. Kita mati, kita gak bawa. Tapi langkah iman yang kita jalankan, mau hidup di dalam kekudusan, itu ada upah yang disediakan Tuhan buat kita. Amin. Yang terakhir, manusia baru. M-nya adalah manusia baru. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jangan nurutin hawa nafsu. Bicara hawa nafsu ini di luar atau di dalam? Dalam. Itu sebabnya makanya kekudusan itu bukan luar. Kekudusan itu bicara dari dalam, dari sini. Transformasinya itu dari sini, dari dalam keluar. Hawa nafsu jangan ikuti. Bicara kekudusan itu bukan bicara ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh. Oh itu nggak boleh, oh ini boleh. Ini kalau kita mikir ini boleh, itu nggak boleh, ini boleh, itu nggak boleh. Pasti yang akan diingat yang apa? Yang nggak boleh. Betul apa enggak? Yang akan diingat pasti yang nggak boleh. Kita ini bukan Taurat.
Kalau kita cuma mikirin boleh nggak boleh, 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 nggak boleh nggak boleh. Aduh, kita capek nanti hidup. Dan pasti lupa. Ingatan kita tuh terbatas untuk mikirin boleh nggak boleh, boleh nggak boleh, boleh nggak boleh. Itu terbatas. Itu sebabnya yang penting di dalamnya beres. Kita betul-betul serahkan buat Tuhan, maka di luarnya pasti beres. Ada anak perempuan, anak sangat cinta Tuhan dari keluarga yang sangat cinta Tuhan. Dia pacaran juga dengan orang Kristen juga. Tapi rupanya orang ini gak sungguh-sungguh. Jadi waktu anak cewek sama cowok ini pacaran. Terus cowoknya ini karena memang dia gak, walaupun Kristen tapi gak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi dia terus aja minta yang lebih. Terus minta gitu. Perempuan bilang gak mau, aku gak mau gitu. Aku gak mau lakukan apa-apa. Tidak. Cowoknya bilang gini, emang kenapa sih? Emang kamu takut ya? Enggak, aku gak takut. Kamu takut ya sama papa kamu? Nanti kalau ketahuan, nanti ini ya, kamu bisa dimarahin sama papa kamu ya? Udah jangan ngomong-ngomong sama papa, jangan ngomong-ngomong sama mama, kan gak ketahuan, oke? Ayolah. Si anak ngomong gini, aku bukan masalah takut kalau ketahuan mama atau kalau ketahuan papa. Bukan masalah takut itu. Yang menjadi persoalanku adalah apa? Aku gak mau menyakiti hati papa. Aku gak mau menyakiti hati mama. Ini bicara dari dalam, bukan bicara boleh atau gak boleh. Semakin kita cinta Tuhan, semakin kita serahkan hidup kita buat Tuhan, Tuhan Roh Kudus akan pimpin kita. Kita akan pahami ini gak benar, ini benar, ini gak benar, ini benar. Firman Tuhan, melalui firman Tuhan kita yang baca, pada akhirnya kita akan tahu kudus itu, pengudusan itu ya. Kekudusan itu bukan pengudusan. Kekudusan itu adalah pilihan. Kekudusan bukanlah transformasi, bukan transformasi dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Dari dalam keluar. Saudara, berapa lama lagi waktu kita hidup? Kita nggak tahu. Tapi mari sadarilah kita adalah orang-orang kudus. Kita dimampukan untuk hidup kudus karena kasih karunia. Ayo siapkan akal budi kita. Ingat surga, ingat janji-janji Tuhan. Yuk kita mau menjadi manusia yang baru. Kita akan lihat pada waktu kita serahkan hidup sepenuhnya buat Tuhan. Kita akan lihat kenapa kok Tuhan ternyata kok begini. Saya melihat kalau saya mau bandingkan dengan Esther lama dengan Esther yang baru. Kok bisa ya aku gak suka itu ya. Padahal dulu tuh waduh suka banget itu. Sekarang tuh aduh kayak merinding kan saya. Loh kok bisa ya dulu saya suka. Ya kalau mau diterangkan apakah saya latihan? Enggak. Bukan, saya enggak latihan, enggak. Waktu saya serahkan hidup sepenuhnya buat Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Kasih karunia Tuhan itu yang membawa kita kepada apa? Kepada hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga. Sekali lagi kami datang kepadamu. Berapa banyak kali iblis mengecoh pikiran kami dengan mengatakan kekudusan itu tidak mungkin kami raih. Kekudusan adalah hal yang tidak mungkin dapat kami capai. Padahal 2000 tahun yang lalu Tuhan telah menetapkan bahwa kami adalah orang-orang kudus. Karena Tuhan telah menyentuh kami. Karena Tuhan ada di dalam kami. Dan Tuhan tolong kami. Agar supaya kami terus Tuhan menyadari hal ini. Sehingga kami Tuhan betul-betul dapat menjadi orang-orang yang berbeda dengan dunia ini. Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang sedang memberitakan, yang sedang menceritakan, yang sedang memproklamirkan bahwa Engkau yang ada di dalam kami adalah Engkau yang luar biasa. Apakah yang dapat kami persembahkan kepada Engkau Tuhan? Selain ketundukan kami kepada karya-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami.
Apakah yang dapat kami serahkan kepada Engkau Tuhan? Selain kami mengatakan ya Tuhan, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Apa yang dapat kami serahkan kepada Engkau Tuhan? Selain kekudusan, agar supaya waktu Tuhan datang menjemput kami, Tuhan melihat kami telah siap menjadi mempelai-mempelai-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Kau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. For thine is the kingdom.